Kenapa aku diturunkan si Luga itu? Kalah dia sama aku, diturunkannya aku. Kan udah aku bilang, Roh Kudus itu tak bergender, ya. Roh Kudus itu menghidupkan daging itu. Nah, itu. Seluruh umat manusia yang sudah tercipta di muka bumi ini dihidupkan oleh roh itu. Roh dari siapa? Roh dari Elohim. Maka hiduplah kita. Kalau tidak ada roh itu, kita ini mati. Jadi jangan bilang Roh Kudus itu bergender. Itulah kesalahan kalian. Nah, itu. Terus tadi Bu Darni bilang bahwa Bapak itu maskulin, kan gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar Ustadz? Luga tadi mana? Saya mau ngomong sama Luga. Luga itu hadir di acara api loh ini Luga Ustadz. capek, iya capek katanya. Dari tadi ada di api, dia bilang. Jadi dia sempat bicara sebentar tadi sama Ustadz Kainama, ketemu sama mualaf itulah yang datang tadi kan, sama Ustadz Nababan. Ada 3 orang kalau nggak salah yang jadi pembicara dari mualaf. Luga istirahat dulu Bun, stres ini menghadapi Udin Petra. Bebal. Bunda Darmi kenapa sih? Mesti. Oh ini Duga minta naik lagi nih. Siapa ini? Ini Bunda, masa dibilang Luga dengan teman-teman botak-botak ini mengatakan bahwasanya Elohim itu mempunyai istri, yaitu Roh Kudus. Kalau saya dengar penjelasannya sih saya agak setuju juga, cuma belum 100% ya. Gantian Andre. Gimana Roh Kudus bergender? Orang Roh Kudus kan nggak kelihatan. Mana nampak Roh Kudus itu? Lah yang jago. Jadi nggak bergender dia. Roh Kudus itu kan rohnya Elohim yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Maka karena kita hidup. Kalian anggap kan Yesus itu kan anak ya. Kalau ada anak, ada emak lah, bener dong begitu. Nah itu. Jadi salah apa orang ini? Salah prediksi. Jadi dulu kau anak Allah Darmi. dikatakan Kau adalah dulu, istri Allah. Dikatakan Kau tambah. adalah istri Allah. Kau tambahkan dulu Darmi. Ya kenapa Bunda? Congratulations. Iya Kak. Congratulations. Iya. Tadi Terus kan gimana kita reunian sama Pak Ustadz. Kita reunian sama Pak Ustadz Nababan. Nanti kan ada dialog singkat itu pas terakhir nanti di channelnya Julius paling di upload itu. Oh, gitu. Aku dialog sama Ustadz Nababan. Jadi Waduh. kan Ustadz Nababan kan bilang tadi kan. Terima kasih dulu Luga. Itu Ya. ada dari Bang Oke, Kris. terima kasih. Ya. Makasih Bang ya. Jadi gini kan. Tadi Ustadz Nababan sedikit bercanda, dia bilang begini. Semua banyak sekali yang saya mualafkan, tapi cuma satu kegagalan saya, yaitu melawan Bang Luga Tambunan. Begitu kokoh imannya, wajarlah dia jadi nabi sekarang. Kan dia ngomong gitu kan tadi kan Ustadz Nababan kan. Ya, teman lama lah Ustadz Nababan itu. Saya kan dulu debatnya dengan Ustadz Mongko Ginta sama Ustadz Nababan. Cuma tadi karena satu sesi udah panjang juga lah, satu sesi ya, sampai jam 4 ya. Jam 1 sampai jam 4. Iya, sampai jam 4 tadi saya. Wow. Jam 4 udah. Karena mereka kan mau lanjut. Salahmu tadi apa? Tahu nggak salahmu? Tahu nggak foto Apa tuh salah? karangan bunga Bunda Mila Amerika? Tuh salahnya. Masa? Aku nggak lihat tadi. Aduh, Di sorry depan, Bunda. di depan. Saya bilang saya nggak datang, saya laksanakan aja bunganya. Oh gitu ya. Iya. Habis tadi kan habis nyampe langsung dipanggil sama siapa tuh? Si apa? Ardiansa, Bang Luga, itu Ustadz Nababan tahu, langsung disuruh panggil ketemu Ustadz di ruang VIP kan. Iya. Langsung kita ketemu, langsung kita ngobrol, peluk-pelukan lah, udah lama nggak ketemu kan. Terakhir saya ketemu dia tuh di Starbucks Bintaro. Nah sebenarnya sih masih mau pakai, cuma save nomor aja, nanti ke depan-depannya ada ngobrol. Tapi dia memang di Bintaro, jadi bisa kapan-kapan diskusi di situ. Ini Luga, Bang Luga. Kok nggak kedengeran suaranya?
Ustaz. Luga ada di surga mungkin sekarang udah. Jadi sinyal di surga itu nggak ada. Luga, monitor Nggak ada Luga. sinyal. Nah, Nggak ada sinyal. Ya, matu kan. Merosot, bentar. iya. Udahlah. Nggak ada. Oh, di surga nggak ada sinyal ya? Kere kali surganya. Iya katanya Luga kan di surga. Di surga Lebih kan. paten lah ditempel ban. Sinyalnya non-stop terus mengudara. Wifi-nya kencang. Masa Lagi kalah Luga. surganya kere? Kayak gitulah orang ini, kawan-kawan yang botak-botak ini. Mau ke surganya yang kere. Sinyal pun nggak ada. Nggak ada sinyalnya. Sebenarnya Lucu deh. apa yang mau disalahkan ya, timbul denom-denom seperti ini nih. Masa nggak bersinyal di surga? Kere kan di surganya. Nggak mau lah aku ke situ. Jangan nangis kau Darni. Slow. Aduh, lucu kurasa guys. Seorang nabi, yang bolak-balik ke surga, nggak ada sinyalnya. Kok sakit jiwa lah orang yang percaya sama si Luga ini. Tapi ada mobil Rolls Royce di surga Bunda Darni. Royce-nya itu mimpi, dia itu mimpi kali ya. Karena kurasa kepingin dia mau mempunyai itu mobil itu. Oh, diam dulu Darni. Sebentar, sorry. Sebentar. Ya. Iya. Sorry Bunda. Tadi terputus. Apa lagi yang mau disampaikan? Silakan. Halo. Oh, katanya ada yang typing di bawah. Woi, Bang Luga belum Ustaz dibayar Arif, Bunda sekretaris Muna. surga katanya. Selamat malam saudara-saudara hotel. Selamat malam, sudah Bang Sito. Ini kenapa sih dari tadi nggak kelar-kelar? Gimana? Bro Luga mau pakai Ya jasa saya? gini. Mau pakai jasa Ya. saya? Buat aja Darni ikut ini. Boleh lah. Capek gue ngurusin. Ya udah, nah Jadi, ini saya. udahlah, Ini Darni. saya Tarif. Saya pakai tiga pribadi satu keluarga. Nah ini saya, udah. Ya, istirahat dulu, Bang Luga di bawah. Istirahat dulu. Ini Bu Darni. Gini Bu Darni. Bu Darni sebagai pengikut Tritunggal sejati tahu iman rasuli kan? Bu. Kami di Advent nggak ada, kami Kang disuruh Dito, izin menghafal dulu iman sebentar. rasuli. Bukan Kristen namanya kalau nggak ada iman rasuli. Nah, Kang Dito izin, Nggak, Kang Dito nggak sedikit aja. Mau ngasih tahu Luga, Iya, siap, Bu. Ustadz Nababan itu kan di Bintaro. Nah, si Bang Luga di sana bukan? Kapan-kapan bersilaturahmi lah ke situ. Iya nanti saya WA dulu dianya, kan baru dapat nomornya, udah lama kok gak dapat nomornya. Oke. Paling kita Lihat ketemu. tuh, dia punya pesantren di situ juga bagus. Maksudnya itu berkunjung ya. Iya gampang. Oke. Iya. Nah, lanjut deh. Oke, thank you. Lanjut Darni. Ini si Darni ini udah mau merit, Bu. Udah mau menikah dia sama BLJ. Enggak ah, Dia dikit. enggak. Ada. Udah tua kok mau menikah. Campakan aja ke Ya, tapi kok neraka. iya, Nih susah mau kali lanjutkan diajarin. nggak nih? Mau Lanjut dilanjutkan Bang nggak? Dito. Aku udah capek Oke. masalahnya di apa Ya, dulu, karena dicuci dulu. ya Ustaz. harusnya pemahaman kekristenan itu kan sola scriptura, apapun denomnya. Kan gitu. Karena setelah sola scriptura, harusnya sebelum sola scriptura itu ada yang disebut dengan iman rasuli atau syahadat nisea. Kalau Bu Darni merasa Tritunggal tapi nggak ngerti iman rasuli atau syahadat nisea, ya bukan lagi Kristen. Ayo ikut saya berarti Bukan nggak syahadat. ngerti. Allah Bapa, kepercayaan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kepercayaan Oke. pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan Tuhan Oke, kita poin ketiga, yang coba dikandung, kencengin, pelan-pelan. menderita mati, bangkit, dan naik ke surga. 3. Kepercayaan pada Roh Kudus, gereja yang kudus, Salah, salah, persekutuan yang salah. kudus, pengampunan Salah. dosa, kebangkitan tubuh, dan Salah, hidup kekal. poin nomor 3 Advent salah. percaya itu. Salah, poin nomor 3 salah. Ia yang dikandung daripada Roh Kudus.
Ia yang dikandung daripada Roh Kudus dan Iya, dilahirkan kami dari darah percaya Maria. itu Advent. Nah, yang dikandung dari Roh Kudus yang mengandung atau Bunda Maria yang mengandung? Maria yang mengandung, datangnya dari Roh Kudus, gitu dia. Oke, coba dibaca ulang pelan-pelan. Di situ yang dikandung daripada Roh Kudus atau yang dikandung daripada Bunda Maria? Iman Rasuli itu Ya, nomor 3. kepercayaan pada Roh Kudus, Gereja Kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Itu dia. Macam mana? Iman Rasuli kok dirubah-rubah kayak begitu? Nah, itu dia. Makanya umat Advent nggak disuruh menghafal Advent. itu. Advent itu nggak percaya pengakuan iman rasuli, nggak punya mereka. Bukan nggak percaya, Bahkan mereka- tapi kami percaya semua Bahkan isinya itu. mereka masih Isinya menantikan kami Yesus percaya. datang ke dunia. Itu ajaran Itulah di Advent. organisasi Advent. Tapi nggak disuruh kami untuk Tapi kan menghafal begini, itu, enggak. dengerin dulu. Tapi kan begini, yang mengikuti Tritunggal Katolik adalah Advent. Ayo, Advent mengikuti Tritunggalnya Katolik nggak? Iya, Elohim Jawab. Nah. menyatakan diri di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Advent mengikuti Tritunggalnya Katolik atau tidak? Iya, Kalau iya, di Iman Rasuli poin ketiga, ia dikandung daripada Roh Kudus. ya memang betul. Matius 1 ayat 18. Yesus Wah, dikandung salah. oleh Roh Kudus. Kalau Betul. kalau yang di Matius 1:18 itu yang membuat Bunda Maria mengandung itu lahiriah. Yang rohanianya gimana? Ayo, yang rohanianya Bunda Maria apa Roh Kudus? Roh Kudus. Yang mengandung Roh Kudus itu ya rohani. Maria, tapi datang dari Roh Kudus. Kita baca Matiusnya biar lebih jelas. Udah pasti Enggak, kalau itu- Advent pasti digiring ke situ. Nggak mau dia mengakui pengakuan iman rasuli. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Iya dong, Maria yang melahirkan. Kan nggak Roh Kudus yang melahirkan. Iya toh. Nah, di Advent situ itu nggak ngerayain 1:18. Natal, nggak percaya Paskah, nggak percaya Yesus disalib juga, itulah Advent. Iya. Kami tidak merayakan tanggal 25-nya, tapi kami merayakan di luar tanggal Dengarkan 25. dulu Bu Darni. Bu Kami Darni. percaya Yesus lahir. Oke, dengarkan Bu Darni. Tetapi Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, kan begitu tulisannya di Yes. situ. Apakah menurut Bu Darni Roh Kudus di situ laki-laki membuat Bunda Maria mengandung? Tidak. Maksudnya itu mengandung datang dari Kalau tidak, apa yang dilakukan Roh Kudus. Kudus? Kalau tidak, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Itulah kuasa Elohim itu. Roh kok Kudus kayak- itu kan bicara- Roh kita Kudus itu bicara kan Roh datangnya Kudus. dari Elohim. Lahir kepada Oke, Maria. Elohim itu roh bukan? Ya, roh. Disebut Bapa bukan? Yes, sebutan Bapa. Kalau Bapa disebut roh, Bapa itu laki-laki apa perempuan? Wujudnya Yesus, itulah dalam Kalau wujud Yesus Bapa itu Bapa itu. roh, kalau Bapa itu roh, Bapa itu laki-laki atau perempuan? Wujudnya di dalam Yesus ya laki-laki. Berarti Bapa itu laki-laki. Ya, maskulin. Ya, Lalu kalau Bapa laki-laki, Yesus laki-laki, yang perempuan siapa? yang perempuan. Nah, Maria perempuan. Maria kan manusia, Maria ibu Yesus yang melahirkan Yesus. kan manusia. Yang Tuhan siapa? Iya, Apakah Bunda Maria Tuhan? Kudus. Yesus Tuhan. Roh Kudus. Kan datang sebagai manusia, dilahirkan kejadian- sebagai manusia, harus melalui jalur manusia. Kejadian 1:27. Feminim. Baiklah kita menciptakan gambar dan rupa kita, laki-laki dan Menciptakan manusia perempuan. serupa dengan gambar kita. Baiklah kita menciptakan gambar dan rupa kita, laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya Adam, perempuannya Hawa. Yang Elohim perempuan Iya. siapa? Kalau yang laki-lakinya Adam.
Nggak ada Elohim perempuan. Roh Kudus. Nggak ada datang. Dari mana Yesus Roh Kudus dikatakan itu anak Tuhan. kalau bukan dari Tuhan? Nah, dari mana? Begobang, Dari Darni. mana Hawa itu diciptakan? Kan begitu. Kalau serupa dengan gambar kita, berarti ada dong laki-laki. Gambar Hawa laki-laki, yaitu gambar Bapa Elohim, yaitu laki-laki, kan begitu. Oke, Perempuannya yang mana? pelan-pelan. Nah, Pahami pelan-pelan. laki-laki diciptakan. Pahami Apa pelan-pelan. lawan jenis dari laki-laki biar ada pasangannya? Ya, pahami Masa pelan-pelan. Elohim nggak tahu menciptakan Dengar. itu? Pahami pelan-pelan, Bu Darni. Pahami pelan-pelan. Baiklah kita menciptakan gambar dan rupa kita. Yang ngomong siapa? Elohim. Ada berapa di situ? Kita Ada berapa? dengan malaikat itu. Iya, Malaikat kita di situ ada bersama berapa? malaikat. Elohim bukan Tritunggal dia dan nih. malaikat. Udah bukan Tritunggal dia nih. Kalau Tritunggal di situ, kita di situ jama, maka yang memang dikatakan Tritunggal itu gotong royong, maka semuanya ada. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Betul nggak? Betul. Betul nggak, Bu Darni? Ya, saya pahami seperti itu. Masih lebih paham Kalau Kang aja Dito yang malaikat muslim juga daripada Tuhan si Darni. Ayo, aku udah bantu loh ini. Nanti Yang aku pahami yang seperti itu. iya, yang Ibu Mau kalian Darni bilang aku pahami. oneness, mau kalian bilang apapun aku itu, pokoknya begitu yang saya pahami, yang saya Ya, pelajari. Tritunggal menurut Bu Darni. Yang jelas Tritunggal aku seperti tidak apa? mengatakan Yahweh itu mempunyai istri. Nah, itu Oke, dia. ke basic aja, ke basic teologi. Menurut Bu Darni, Tritunggal seperti apa? Elohim menyatakan diri di dalam Bapa, Putra Yesus dan Roh Kudus. Oke. Ada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Baiklah Ya. baiklah kita menciptakan gambar dan rupa kita. Ini ketiganya atau cuman Bapa saja? Baiklah kita. Hmm. Maksudnya di sini, Yesus ini adalah wujud Elohim, Ibrani 1 ayat 3. Kita lagi di Roh Kudus ini kejadian. adalah rohnya Elohim Kita menghidupkan lagi di manusia. kejadian 1:27. Itu dia satu, dia hakikatnya satu. Bapa, Kita Putra lagi- dan Roh Kudus ini hakikatnya satu Nggak Elohim. mikir ini Bu Darni. Yang tak nampak. Tunggu dulu. Roh yang tak nampak. Tapi nanti ketika kita masuk surga, yang kita lihat wujudnya yaitu di dalam Yesus. Nggak bisa Bu Darni kalau diskusi. Oh, begitu. jangan ikutin Begitu ego. dia. Begitu dia. Kalau nggak percaya terus. Karena pemahaman Makanya ini. nanti yang menghakimi dunia ini Ya, siapa? dengarkan dulu. Yesus, Gini, wujudnya itu. Wujudnya Gini, yang Bu. menghakimi. Aduh. Itu dia. Terus dong. Yesus mengatakan Yohanes 9 ayat 39, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. sabar, gantian, Yohanes gantian. 6 ayat 40, aku Oke, akan gantian menghidupkannya di akhir Itu data udah basi kalau lawan Muslim. Gini Bu, saya kan orang Muslim nih. Saya membantu teman-teman Bro Luga dan teman-temannya. Karena saya adalah penganalisis teologis. Yang disampaikan oleh rekan-rekannya Bang Luga sama rekan-rekannya ini logis. Kalau dianggap Tritunggal itu masing-masing menurut gambar dan rupanya. Ini logis secara biblika. Kenapa Bu Darni egois? Karena Bu Darni hanya membentengi tetap di dalam Advent. Padahal Ibu Darni pernah sama saya mengikrarkan tidak Tritunggal, tidak Oneness, tapi memahami keduanya, baik Tritunggal maupun Oneness. Ingat ya dulu. Nah, ini sekarang pemahaman Ya, betul, tiga betul. pribadi, konsepnya Tritunggalnya adalah satu keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Gitu loh. Kalau Ibu Darni nggak ngikutin, nggak apa-apa. Ini hanya diskusi. Tapi pemahaman yang logis yang dibawa oleh Bro Luga itu simple. Merujuk kepada dalil kejadian penciptaan manusia itu mewakili Tuhan yang tiga tadi. Ibu Darni sepakat nggak Tuhannya tiga atau cuma satu? Oh, satu. Satunya Tuhan. Oke, kalau Amin, Tuhannya satu, utusannya berapa? Utusannya ya itu Yesus yang dikatakan Oke, yang nampak. utusannya Yesus. Sabar dulu teman-teman. Utusannya Yesus. Yesus ini manusia apa Tuhan? Datang sebagai manusia. 1 Yohanes utusannya 1 ini berarti Yohanes adalah manusia, 1 ayat betul? 7.
Oke. 2 Berarti Yohanes 1 ayat 7. utusannya ini adalah manusia, betul? Datang sebagai manusia. Sebelum dia Iya, datang sebagai utusannya manusia atau dia bukan siapa? manusia? Hakikatnya Elohim. Nah, itu dia. Utusannya ini manusia atau bukan manusia? Dia utusan, bukan utusan seperti nabi-nabi yang lain, bukan. Iya. Kenapa dia kan dikatakan utusan? Karena firman itu menjadi manusia, maka dibilang utusan, dibilang hamba, karena datang ke bumi, merendahkan diri, Kalau Tuhan menjadi manusia. Baik. Kalau Tuhan yang satu menurut Ibu Darni, Tuhan yang satu tadi, pencipta tadi, sang Halik tadi, cuman satu. Yesus ini yang mana? Yesus ini firman Elohim itu. Jadi utusannya. Iya, menjadi utusan karena menjadi manusia. Merendahkan diri dia turun ke bumi. Firman itu menjadi manusia. Oke, satu Tuhan saja dan satu utusan berarti. Yohanes 17 nomor 3, betul? Iya. Oke. Kalau Yesus ternyata mengatakan Yohanes 16 nomor 14, aku akan meminta kepadaku seorang penolong yang lain. Nah, siapa penolong yang lain? Roh Kudus itu penolong yang lain, karena dikatakan di situ Roh Kudus itu akan diam bersamamu selamanya, tidak mati-mati. Baik. Jadi Roh Kudus ini pengganti Yesus atau Yesus itu sendiri? Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus yang ditinggalkan di muka bumi ini, dikirim. Ya. Berarti Jesus only dong. Iya, mengarah ke situ deh. Memang Betul, aku mengarah ke situ Wis. dan mengarah ke Tritunggal. Oke, gini, Dek Wis. Inilah yang kelihatan kalau kita belajar teologis. Akhirnya apa? Bu Darni kebongkar, nggak Tritunggal, nggak Oneness, tapi kedua. Enggak apa-apa. Yang penting aku percaya Yesus Tuhan, dan aku tidak percaya ada istri Elohim. Nah, itu. Kalau itu ku imani yang dua-dua ini, aku percaya Sebenarnya Yesus adalah Tuhan dan simple. juru Saya selamat. sudah mengurai. Itu sudah benar. Saya sudah menguraikan. Iman kalian adalah iman kalian. Iman Bu Darni adalah iman Bu Darni. Iman Islam adalah iman kami. Kan gitu. Sebenarnya yang menjadi poin perbedaannya, kalau Tuhan itu satu, Yesus itu nabi, utusan, dan dia mengatakan seorang penolong yang lain, seorang ini manusia, maka Bu Darni mendekati ke Islam. Tapi karena Bu Darni kemudian mengatakan Roh Kudus adalah Yesus itu sendiri, ini kembali lagi tidak Tritunggal, tidak Oneness, tidak juga subordinat. Bu Darni masih ambigu. Cara untuk menaklukkan ini adalah Matius 26 nomor 31. Bu Darni buka Matius 26 nomor 31, kita baca sama-sama. Iya, ya. Mereka berkata, Matius. Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya. Matius 26 nomor 31. Konteksnya tentang penyangkalan Petrus. Ya. Matius 26 nomor 31. Yesus berkata kepada mereka, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Kata Yesus. Ya. Apa yang membuat iman kalian tergoncang, kata Yesus? Yesus mengajarkan, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Iya. Dan kawanan domba akan tercerai-berai. 32-nya, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kalian ke Galilea. Pemahaman Tritunggal mengatakan ini hubungannya tertulis di Zakaria 13 nomor 3, nomor 7. Bangkitlah hai pedang, bunuhlah gembalaku, orang yang terdekat denganku. Akan tetapi aku akan mengenakan tanganku sendiri untuk menyelamatkan yang lemah. Pahami di situ. Kalau ada akan tetapi sesudah aku bangkit, di situ letak Elohim dengan tangannya sendiri akan mengangkat dan menolong yang lemah. Pada saat dituliskan di situ aku akan membunuh gembala, siapa yang lemah? Udah Bang Dito? Udah, siapa yang lemah? Biar ku terangkan. Nah, pertanyaan di dalam saya, Matius 26 ayat 31 sampai 32 itu berisi nubuatan Yesus bahwa semua manusia akan tersandung atau murtad.
Pada malam itu Pertanyaan saya karena belum, Boy. kematiannya. Dengar tunggu dulu biar ku ajar kalian. Pertanyaan saya Sebagaimana belum. tertulis dalam Zakaria 13 ayat 7 Ini tentang udah lepas kematian headset ini, gembala Pak. dan tercerai berainya kawanan domba. Namun Yesus juga memberi penghiburan dengan berjanji bahwa setelah kebangkitannya ia akan mendahului mereka ke Galilea untuk berkumpul kembali. Itulah maksud daripada Matius 26 ayat 31 dan 32 dan Zakaria 13 ayat 7. Pertanyaan saya dengerin. Aku di situ siapa? Gembala di situ siapa? Ya, aku di situ Elohim, gembala di situ Yesus. Oke, apakah Elohim pembunuh manusia sejak semula? Tidak. Lalu kenapa dia ingin membunuh Yesus? Nah, maksudnya di situ bukan seperti itu. Ini yang seperti yang kubacakan ini tadi. Apa? Yesus dengan Sebab- jelas menyatakan bahwa semua murid akan Sebab terguncang ada imannya tertulis- pada malam itu. Itu Sebab berarti ada mereka akan tertulis- menjadi tidak setia dan lari ke karena ngarang ketakutan dobol. saat ia ditangkap Sebab- dan disalibkan. Peristiwa itu Sebab- menggenapi nubuatan dalam kitab para nabi, khususnya Zakaria 13 ayat 7 yang Aduh. berbicara tentang seorang gembala atau Yesus yang akan dipukul dan nggak mau domba-dombanya para muridnya, ya, domba-domba itu para muridnya dan akan Sebab ada bercerai-berai. tertulis. Itu Sebab maksudnya. ada tertulis. Kalian kan Sebab- mencocok-cocologi gimana supaya salah, Sebab ada gimana supaya tertulis, tumbang. Bu. Itunya Aduh, kalian. ini nggak mau gantian, ini udah ngerasa budek kayaknya benar nih. Bu, Enggak loh, kan aku mau menerangkan kitab suci itu. iya dengerin gantian. Poinnya yang saya tanya, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Gembala siapa? Bu Dani mengatakan aku di situ Elohim. Apakah Elohim itu pembunuh manusia semula? Dia mengatakan aku akan membunuh gembala. Gimana sih Bu ini? Waduh, perlu pakai kacamata kayaknya. Dengar dulu, peristiwa ini menggenapi nubuatan dalam kitab para nabi, khususnya Zakaria 13 ayat 7, yang berbicara tentang seorang gembala atau Yesus yang akan dipukul dan domba-dombanya atau para muridnya akan tercerai-berai. Itu maksud daripada ayat itu. Matius 26 ayat 31 dan 32. Kalian kan nggak sampai akal kalian ke situ, Iya, begitu? pertanyaan saya, apakah Elohim itu pembunuh manusia sejak semula? Enggak. Kalau enggak, kenapa Dia pengasih kan? tertulis? Elohim itu kan pengasih sejak Iya, semula. dengerin. Karena manusia ini melanggarnya maka akan dengarkan, dihukum. Bu Darni. Di situ Yesus yang mengatakan, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Yesus ini kan gembala, akan dibunuh oleh aku. Aku ini pembunuh manusia sejak semula atau Elohim? Aku ini, Elohim ini pembunuh manusia sejak semula atau iblis? Apakah Elohim itu iblis? Gimana Ibu Dani? Pembunuh manusia sejak semula itu kata Yesus iblis. Ini korelasinya di Yohanes 8 nomor 44. Macam mana Bu Darni ini? Masa Elohimnya pembunuh? Iblis dong. Kan sudah Ayo. ku terangkan loh Bang Dito, bukan ke situ arahnya Bang Dito. Aku akan membunuh gembala di situ. Dengar ya, Bu Darni. ayat-ayat ini Bang Dito, ayat-ayat ini menunjukkan kelemahan alami dan ketidakberdayaan manusia ketika tanpa Kristus. Meskipun demikian, Yesus tetap memilih untuk disalibkan, mengetahui kelemahan-kelemahan itu. Itulah arti meluas, arti lebih paten daripada ayat itu. Kalian kan nggak sampai ke situ pemikiran kalian. Kalian kan hanya untuk menyalah-nyalahkan Elohim di dalam yang kekristenan. nyambung siapa, yang nunduh siapa. Iya. Udahlah saya Karena kembalikan. kalian kan arahnya nggak ke situ. Roy, Nggak, Yohanes, arahnya nggak silakan. seperti tujuanku ini. Silakan, aduh. Iya Pak, susah Pak kalau Advent ini terlalu eksklusif, dia nggak mau terima pendapat orang lain. Iya, kalau salah ngapain diterima? Kau lalu Ibu ku tanya. Kalau Ibu ada terlalu ajaran, saklek. ada orang menjelaskan tapi salah-salah. Kau terima?
Dari tadi nggak ada yang salah penjelasan dia, tapi ibu aja yang Kau tidak yang mau. muter-muter. Karena kau sudah join Tanya sama apa, dia. kau jawab apa? Udah join kau sama dia, kau bela lah dia. Sebelum saya join sama dia, saya sudah begitu, Bu. Sebelum saya join Kalau sama aku mereka, saya sudah jawabanku kayak begitu. gitu, mau apa kau? Mati kau. Aku gitu Kalau jawabanku, ibu mau bilang, apa kalian? Bu, kalau Nggak ibu bisa bilang kalian saya bantah itu. mati, Ini sampai Alkitabku, sekarang saya masih bukan Alkitab bernafas. penyesat. Sudah 1000 orang disuruh saya mati, tapi saya masih bernafas, Bu. Jadi hati-hati kalau Ya ngomong sama sebentar saya. lagi, tunggulah. Tunggulah Oh ya, kematian emang kamu orang Tuhan penyesat. saya? Kamu Orang bukan penyesat Tuhan itu saya. nggak lama-lama dihidupkan, Ke neraka dimatikan. kau ada Saya. sama Beelzebul. Itu. Bu, udah 1000 orang nyuruh saya mati sesat gara-gara pemikiran saya. Saya nggak pernah Tunggu aja mati. sebentar lagi, masih muda kau. Oh Masih ya, segar kau, ibu berarti masih orang ke dibiarkan 1001. Kau berbuat dosa, masih dibiarkan. Ibu orang ke 1001 yang bilang saya mati dan saya tidak akan pernah mati. Makanya kau itu, kenapa kau belum dimatikan? Karena Tuhan masih mengasihi kau supaya kau bertobat. Supaya jangan kau Bertobat. Saya menyesatkan udah bertobat mengatakan lama, Bu. Elohim itu Saya udah mempunyai terima Roh istri, yaitu Roh Kudus. Saya sudah Makanya terima kau Roh dibiarkan Kudus, Ibu hidup belum. supaya kau itu Ibu bertobat itu cuman dari kesesatanmu. baptisan Dari perci. Nabi Kau siapa, palsu yang Borjong? mengatakan Elohim itu mempunyai istri, yaitu Roh Kudus. Udah, ibu tuh nggak ngerti apa-apa. Udah percuma baca Alkitab Kau tiap yang hari nggak tapi ngerti nggak apa-apa. ngerti. Kau Nafsir yang kayak gak ngerti apa-apa. mimpi. Mana datamu Elohim itu punya istri Roh Kudus? Coba, mana datamu? Jangan congor. Pakai Dari data. tadi saya udah bilang, Kejadian 1 ayat 1, Mazmur 1 ayat 3. Mana tidak datamu? menggunakan Bahwasanya kitab Roh Kudus itu Deuterokanonika. adalah istri Di Elohim. kitab Tunjukkan. Deuterokanonika Mana tunjukkan? dibilang Usah banyak ngomong kau, bahwasanya nggak usah banyak hikmat ngoceh. yang itu Roh Kudus Tunjukkan mana bersifat datanya feminim. bahwasanya Roh Kudus itu istri Yahweh. Saya nggak mau nunjukin karena ibu nggak percaya kitab Mati Deuterokanonika. kau karena nggak ada ayatnya. Kau kan congor aja kau. Oh. Sama suami si Yuga itu. Kau kan cuma congor kau. Makanya ini 1200 penonton. Tahu yang mana congor, mana tahu penipu pun tahu orang. Kalau yang jujur itu ada datanya. Tapi kalau penipu nggak ada datanya. Ibu mana Ngarang dari ngidul. tadi datanya nggak ada. Saya udah bilang kitab Kan sudah aku kasih tahu Deuterokanonika. Ibu bahwasanya mana Roh Kudus datamu? itu adalah roh yang menghidupkan. Ibu sendiri Rohnya yang nggak Elohim. punya data. Ayub Dewa 12 Yahweh ayat 10. mempunyai istri. Kau mana datamu? Oh. Roh Kudus Nih, itu dengar adalah ya. istri Yahweh. Mana datamu? Roh Kudus istri Elohim mana? Ahli sejarah Rafael Patai mengatakan jika sebetulnya Yahweh mempunyai istri bernama Asera yang juga disembah dan juga hal yang sama dikatakan oleh Profesor Mana datamu dalam Ziv Alkitab? Jangan Herzog kau cari dari buku-buku Tel dongeng. Aviv University. Alkitab. Mana datamu di dalam Alkitab? Ayatnya mana? Bahwasanya Roh Kudus itu istri Elohim. Mana? Nih, lihat, dengar baik-baik ini ya. Persamaan kuasa Yahweh dan dewa-dewa pagan mengendara Alkitab, awan. Alkitab Tuh, botol. dengar ya. Alkitab, Ini melempar Alkitab. petir dari surga. Di dalam 1 Samuel Alkitab 2 mana ayatnya? ayat 10. Di dalam Hal ini Alkitab sama mana seperti ayatnya dewa pagan bahwasanya Baal, Zeus dan Elohim lain-lain. itu mempunyai istri. Mana? Jangan longor kau. Bu. Mana ayatmu? Sedih banget. Mana? Yahwehmu punya istri nggak diakui. Mana Aneh. Elohim mempunyai istri? Mana? Pakai data. Jangan pakai congor. Aduh, Advent itu nggak Mana? percaya Jangan ketawa Yahweh. kau, muncul kau itu, kau ketawa di situ. Penyesat ketawa kau. Advent Mana itu datamu? tidak Dari tadi percaya nggak ada datamu. Yahweh. Model Aku kasih ngarang tahu ngertiin semua karena aku ngarang. pernah di Mana Advent, Bu. datamu? Aku tahu Advent. Ibu Roh bukan Kudus Advent. itu istrinya So don't Elohim. talking Mana? bullshit. Stop talking Mana? bullshit, oke? Bullshit bahasa Inggris kau, tempe kau. Mana datamu bahwasanya Roh Kudus itu Sendiri. istrinya Nangis Elohim? dulu, Nangis dulu. Mana Advent kau itu nangis? tidak Mana kenal bisa nangis Yahweh. suaramu gak kedengaran? Catat. Mana bisa nangis suaramu gak kedengaran? Mana? Bu, Mati kau, tenggelam catat suara kau. baik-baik. Pasti di mute Yahweh aku ini diturunkan. tidak dikenal di Mana Advent. datamu? Roh Kudus Yahweh itu tidak kenal Yesus istrinya Kristus. Yahweh Anda tidak tamu, jangan kau kenal congor yang kau. namanya Advent. Di Advent tidak Tunjukkan ada nama datamu. Yahweh, Bu. Mana? Kok Mana ngarang kan? Nih, saya Nggak pakai ada. kitab Kalau aku ada Alkitab ini. ya, apa Ini ya? ada. Kalau aku pakai data. Wahyu. Mana tadi? Ayub 10 ayat 12. Bahwasanya roh itu adalah nafas Elohim. Bukan istri Elohim. Seperti penyesat kalian ngomong. Mana datanya kalian?
Mana tertulis di dalam kitab suci Alkitab bahwasanya Roh Kudus itu adalah istri Elohim? Mana? Mana? Kok jadi nggak bersuara? Tunjukkan, Dewis. Mana Ini, data lihat ya Bu. Roh Kudus istri Elohim? Mana? Aduh. Jangan dari buku pendapat orang lain ya. Jangan kau ambil dari dongeng-dongeng ya. Ambil Diam. dari kitab suci. Mana? Nih, yang baca nih Alkitab saya nih tuh. Mana Alkitabmu? Bacakan Ini ayatnya. Alkitab Biar saya. ini Alkitab di depanku. Apa? Kejadian, Keluaran, Ini, Imamat, baca Bilangan, nih. Ulangan. Bu, Melihat nih apa? baca nih Alkitab Advent, nggak ada tulisan Yahweh di sini, Bu. Nggak ada kata Mana Yahweh di ayatnya? Alkitab. Ini Alkitab Advent nih, nggak ada kata Yahweh. Lihat nih, nggak ada tulisan Yahweh. Mana tulisan Yahweh? Di mana? Iya, itu kan translate-nya. Allah masih di situ. Nggak ada. Bu, Istri dia kata Roh Alkitab. Kudus Tuhan. adalah istri Ibu, Allah. Mana jangan- di situ? Jangan Boleh. Roh fitnah. Kudus Ini Alkitab apalagi Advent. istri Allah. Ih, Maralah Islam nanti sama kau. Tuhan. Mana? Tuhan. Kalau Tuhan. Roh Kudus istri Allah, mana di situ? Mana? Mana di situ? Ibu, saya bilang Buku Advent itu Alkitab. Samanya Alkitab kita. Ini Alkitab kamu. Advent, Ini Alkitab Alkitab Advent, seluruh kan kamu Kristen bilang. sama. Kan kamu bilang kamu Mana? Advent kan? Yahweh Ini itu kan Alkitab kamu. bahasa Nggak ada di bahasa Alkitab Ibraninya. Advent Yahweh. Sekarang Oh my itu goodness. translate yang di situ kau baca congor itu di Alkitab di Indonesia. Itu dipakai Indonesia. Nah sekarang Ibu tahu nggak? mana yang di situ menganut paham istri Yahweh itu namanya Allah Yahwenisme. itu Roh Kudus? Mana? Eh, Mana ayat mengatakan Roh Kudus istri Allah? Mana? Bu, sampai mulut berbusa juga ibu tuh nggak bakalan percaya karena apa? Ibu Mana sudah mulutmu yang berbusa? Aku dari terdoktrinasi. tadi berbusa-busa muncungku ini. Ku tanya sama Ibu kau. sudah Mana data terdoktrinisasi. Roh Kudus itu istrinya Allah? Mana? Cepat. Mana? Ibu, Kalian kan Ibu mengatakan sudah Roh Kudus itu istri Allah. Sekarang mana ayatnya di dalam Alkitab? Jangan kau karang-karang. Kalau mau kau buat sendiri bukumu, jangan baca dari Alkitab itu. Mana? Bu, Pakai data Ibu kau. dari tadi sudah dikasih tahu satu pengakuan iman rasuli. Mana Ibu juga ada nggak kamu dari percaya. tadi nggak ada? Oh, kau pajang di sini. Lah, pengakuan iman rasuli itu udah Pajang termasuk lah. data loh. Biar kami Baca. baca. Biar ku baca kok di sini. Biar ku baca Ibu didengarkan masa- berarti Ibu 1.300 tidak penonton. meyakini pengakuan Kalau iman memang rasuli. ada, supaya ku tinggalkan ajaran ini, biar ikut aku sama kalian. Mana? Oke. Saya kasih tahu ke Ibu ya. Mana? Roh Kudus istri Allah mana? Makanya kau tertipu kau dengan nabi palsu kau. Bodoh kali kau, botol kau. Siapa yang tertipu? Mana ayatnya? Roh Kudus Siapa istri yang Allah mana? tertipu? Biar aku tinggalkan Siapa? ajaran ini. Siapa? Kalau memang ada biar Siapa ku yang buang ini. tertipu? Biar ikut aku sama ajaran kalian. Bener ya Bu, saya tunjukin ya. Kalau Roh Kudus itu perempuan Tunjukkan. ya. Iya, tunjukkan. Kalau nggak ada, penipulah kau ini 1.400 penonton. Kalau Penipulah ada, kalian Ibu terjun semua. bebas ya. Si Luga dengan Nabi Luga penyesat dengan kalian pasukannya penyesat. Penipulah kalian ya, penipu Oh, sampai ya? kalian di Oh, kalangan ya? Kristen. Oh, ya. Kalian mengatakan Diskusi. bahwasanya Roh Kudus adalah istri ya. Allah. Oh Mana ya, ayatnya? oh ya. Bu, dari tadi saya udah kasih tahu ayatnya, Ibu nggak percaya. Mana ayatnya dari Bahwasanya- tadi nggak ada kau kasih tahu. Penipu kau. Mana ayatnya? Sebelum Bapak itu naik, saya udah bilang loh pengakuan iman rasuli. Ibu nggak Mana percaya, ayatnya? karena Ibu Tunjukkan. Advent. Iya. Advent itu nggak pernah mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jangan begitu. Mana ayatnya? Nggak usah banyak lari-lari kau. Nggak usah lari otak kau itu. Sekarang Loh, pembahasan saya kita nggak pernah kembali ke laptop. lari, nggak pernah. Kembali ke laptop. Saya nggak pernah. Mana Oke, saya ayatnya yang sebutin ya, Bu. mengatakan Roh Kudus istri Allah? Roh Kudus Mana? itu perempuan. Mana ayatnya? Bocor. Memang ya. Mana ayatnya? Lihat ya. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Matius Kristus 1 ayat adalah 18. seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia sudah mengandung Penipu. dari Roh Kudus. Mana dibilang di Nah, situ Roh Kudus istri dengar istri dulu. Allah? Mana?
dengar Di bait dulu, keberapa Roh itu? Kudus ini bisa mengandung kalau dia perempuan, kalau bodoh, dia penipu. laki-laki nggak Sadari bakalan tong bisa, dimute nih Bu. si Darni biar satu-satu diskusinya enak. Penipu, nggak ada ayatnya, Ini nggak ada. ayat Ini aku baca nih. Matius 1 Kelahiran ayat Yesus Kristus 18 adalah seperti ya. berikut. Pada Matius 1 ayat 20. Gimana? Dia nggak ada ditulis Maria mengandung dari Bapa, enggak. Maria mengandung iya dari Roh Kudus. Roh Kudus duluan yang mengandung. Gimana sih? Bahkan Yesus itu lahir dikandung daripada Roh Kudus. Lahirnya baru dari Maria, dilahirkannya. Dikandungnya ya Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu apa? Perempuan. Bagaimana sih, Bu? Pemahamannya itu jangan pakai itu. Yang namanya memahami Kristen, Alkitab menggunakan hati dan akal budi. Di mana akal budinya dari tadi? Nggak ada ibu pakai itu. Heran, ngaku-ngaku Tritunggal tapi ibu Advent. Jangan ngomong-ngomong Tritunggal. Ternyata ibu Jesus only. Aduh, gimana sih Bu? Ibu aja nggak percaya Yesus disalib. Advent itu nggak percaya Yesus disalib. Kok yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mana bisa begitu? Jangan ngomongin Advent sama saya, Bu. Ini Alkitab yang saya pakai, ini Alkitab Advent. iya, Kalian ada tuh yang masih salah di menantikan Advent rupanya. Apa yang Kalian disalah di masih Advent? menantikan Ada makan Yesus babi Kristus. Advent. Jadi Ada jangan rupanya kalian Advent bilang Yesus melanggar itu hukum Tuhan dan hari Juru Sabat. Selamat. Ada. Kalian nggak percaya Ada. Yesus disalib. Nggak Masa ada. ngomong itu? Di Advent itu kebenarannya nggak ada diubah-ubah. Hukumnya Yesus itu nggak ada dirubah-rubah di Advent. Nggak ada dirubah-rubah. Advent Iya, itu nggak ada setia dirubah-rubah. kepada Ibu Yesus. yang merubah. Setia kepada ajaran Yesus kalau Advent. Gak ada yang salah. Apa? Itu Ajaran bukunya udah Yesus kau itu baca. apa? Nggak ada. Apa yang kau baca itu kami praktekkan. Menurut Advent ajaran Yesus kayak gimana sih? Ajaran Yesus 1.1 iota jangan kau rubah hukum. 1.1 iota jangan kau rubah hukum. Itu ajaran Yesus. Hukum apa? Hukum apa yang diajarkan Yesus? Hukum 10. Jangan membunuh, jangan Apa? berzina, jangan mencuri, Nah, kan? menguduskan hari Sabat. Itu aja kamu udah Jangan salah. menyembah berhala. Itu Jangan hukum menyebut Taurat, nama Bu. Itu hukum Taurat Musa, bukan Elohim hukum dengan Yesus. sembarangan. Yesus mengajarkan hukum kasih. Jangan begitu, Bu. Hukum kasih itu emangnya membunuh. Hukum kasih membunuh. Hukum kasih berzina. Yang Hukum kasih Ibu mencuri. bacakan Hukum bukan kasih hukum menyembah Yesus. berhala. Hukum Hah? Hukum Yesus kasih adalah menyebut hukum nama kasih. Allah sembarangan. Hukum kasih mengingini milik sesamamu manusia. Hukum kasih apa itu? Udah deh, Bu. Jangan Bu. Udah, Bu. berdusta. Ibu Itu nggak usah hukum banyak kasih, bacot. botol. Nggak usah. Jangan kau mau Ibu ditolol-tolol kau botol. Advent nggak usah banyak bacot sama Tritunggal. Hukum Ibu kasih, bukan hukum Tritunggal. Itulah Ibu bukan karena Tritunggal. botol kau itu. Advent Hukum itu kasih nggak kau nggak percaya tahu. Itulah di Tritunggal. 10 hukum. Biar tahu kau. Advent tidak percaya Yesus Kristus disalibkan. Siapa nggak Ingat percaya? itu baik-baik. Botol kau lagi. Iya. Botol Loh, kau. emang iya Percayalah kami Yesus disalib. Kalau nggak Enggak. percaya kami Yesus disalib, Paskah aja nggak ada nggak juru pernah selamat kami. Paskah tidak pernah merayakan. Gimana mau percaya Yesus disalib? Kami merayakan Paskah. Enggak, Kami satu tahun nggak itu ada. 4 kali kami rayakan Tidak Paskah. pernah. Satu Sama tahun sekali jalan 4 salib kali aja kami enggak. rayakan Paskah. Jalan Memperingati, salib juga nggak pernah. memperingati kematian Nggak usah Yesus. bohong. Kami peringati Ibu nggak 4 usah kali setahun. berbohong di sini. Apalagi kau? Di sini, Hah? di room ini orang cerdas Advent itu, semua, jadi nggak ibu makan nggak bisa babi. berbohong. Yesaya Nggak usah berbohong sama 66 saya. ayat 17 yang makan babi Nggak usah dimusnahkan dari muka berbohong, bumi Bu. ini. Biar kau tahu itu. Nggak usah Advent ikuti berbohong. ajaran Yesus. Advent Apalagi itu mau kau salahkan mengikuti Advent? ajaran Tidak nabi-nabi ada di ajaran Advent perjanjian yang lama. melanggar ajaran Advent Yesus. masih Biar kau tahu menantikan itu. Nggak ada. Mesias. Hmm? Oh, itu faktanya, itu fakta ya, Apa? teman-teman. Advent itu masih menantikan Mesias. Ya, Beda iya dengan dong. Kristen. Menantikan Yesus yang kedua kali. Yesus kan Nggak Mesias. Botol kali kau. Nggak ada Oh, itu. botol kali kau. Iya dong. Seluruh umat Siapa yang manusia botol? menantikan Saya. Mesias. Saya mau atau datang ibu yang kedua botol? kali. Saya atau Nggak ibu ada yang botol salah di coba. ajaran Advent itu. Memang menantikan kan? Tadi kan kalian saya rupanya nggak tanya, menantikan Yesus hukum datang. yang diajarkan Nggak Yesus kalian apa? nantikan Ibu Mesias itu datang. jawabnya Nggak kalian hukum nantikan. Taurat Musa. Sementara Yesus Sampai mati mengajarkan kau hukum nggak ada, kau dapat kasih. kesalahan di Advent itu, biar kau tahu itu. Nggak sampai mati kau, sampai mencret kau nggak kau dapat kesalahan di Advent, karena kami tidak mau merubah-rubah ajaran Yesus.
Kami tetap di Bu, dalam jalur-jalur udahlah, ajaran Bu. Yesus. Ibu Kami nih, setitik satu iota pun Advent jangan nggak kau percaya rubah hukum. pengakuan iman Itu kata rasuli, Yesus. ngaku-ngaku Kristen. Advent nggak percaya Yesus disalib, ngaku-ngaku Kristen. Siapa bilang nggak Advent percaya juga Yesus disalib? ngaku-ngaku Yesus Ya disalib lah Mesias, Yesus. Kalau menantikan nggak disalib Yesus, Mesias, ngapain tapi kami nggak pernah jalan salib. Di mana? Dan juru Bagaimana selamat kalian kami. bisa dibilang Kristen? Terus kamu bilang Advent mengakui hukum yang diajarkan Yesus. Hukum Iya yang dong. diajarkan Yesus Kalau tadi nggak saya berzinalah tanya kau, jawaban ibu membunuhlah apa? kau. Nah, kau ambililah Bu. suami orang. Hah? Bu, Kalau dengerin. kau tidak Hukum percaya yang sama diajarkan hukum, Yesus, berzinalah Yesus kau, datang ke membunuh, dunia bukan bercabullah kau, mengajarkan hukum menyembah Taurat, tapi berhala mengajarkan kau, hukum kasih, menyebut kasih nama lama Tuhan dengan sesama sembarangan manusia kau, dengan segenap tidak hatimu menguduskan dan hari dengan Sabat segenap kau, akal kau budimu. tukar-tukarlah hari kudus yang diberikan oleh Kasih Tuhan lama itu. musuhmu. Nah itu, Tapi ibu cuma menyebutkan hukum Taurat, menyedihkan. apalagi Nggak usah ngomong di hukum kamu itu adalah pengikut hukum Yesus kasih. Kristus. Hukum Nggak Taurat usah itu ngomongin hukum kamu. kasih. Jangan kau botol. Kamu nggak usah ngomongin pengikut Yesus Kristus, nggak usah, karena kamu tidak mengakui Yesus. Sebenarnya Advent itu tidak Siapa nggak mengakui mengakui Yesus. Yesus? Aku mengakui Itu Yesus fakta Tuhan dan loh. Juru Selamatku. Nggak usah Bu, ibu kan Advent, ngapain ibu meyakini? Kan ibu nggak Apa percaya rupanya Advent? Yesus disalib. Advent itu, HKBP itu, Katolik itu, siapa yang buat? Manusia itu. Nggak berguna nama agama, nggak berguna. Nanti kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus nggak dipanggil nama agama, nggak dipanggil Advent, nggak dipanggil HKBP, nggak dipanggil Iya, Islam, terus? nggak dipanggil Katolik, Terus? nggak dipanggil seluruh Terus? nama agama. Tapi Terus yang dipanggil, namamu apakah dipanggil kau nggak? menuruti setia kepada hukum 10 Namamu hukumnya? dipanggil atau Apakah kau enggak? setia melakukan hukum kasih? Itu yang dipanggil, bukan dipanggil nama Ibu agama. aja tadi Jangan nggak kita botol. menyebutkan hukum kasih. Duh, ibu Iya. tuh copy paste kalimat saya. Ibu Hukum menyebutkan kasih itu hukum jangan kau Taurat. membunuh. Hukum kasih itu jangan kau mencuri. Hukum kasih itu kau kuduskan hari Sabat. Hukum kasih itu jangan kau menyembah berhala. Hukum Bu, kasih itu itu hukum jangan kau sebut Musa. namanya sembarangan. Hukum Bu, kasih di itu sini banyak jangan kau Islam, membunuh. jangan bikin Hukum malu. kasih itu jangan kau mencuri. Itu Hukum hukum kasih itu Musa, jangan kau Bu. berdusta. Hukum Itu kasih itu hukum jangan Taurat mengingini milik Musa. sesamamu manusia. Itu hukum Itu kasih. hukum Taurat Jangan kau Musa, botol. Bu. Itu hukum Taurat yang harus dijalankan oleh umat Yahudi. Kristen tidak harus Kita kok menjalankan satu itu. titik satu iota, jangan kau rubah hukum. Yesus berkata itu. Itu hukum Jangan kau bilang lagi Taurat Musa. Musa, Taurat Musa itu, hukum 10 itu kekal selama-lamanya sampai Yesus datang. Galatia 3 ayat 24. Paulus berkata, hukum itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Lupa Gak ada itu boleh dirubah itu. Gak bisa itu digeser, gak bisa itu dihilangkan. Udah deh, udah. Ibu bukan Kristen, bukan, karena ibu masih hidup di dalam perjanjian lama. Kristen itu hidupnya di perjanjian baru. Udah nggak lagi di perjanjian Apa rupanya lama. beda perjanjian lama dengan perjanjian baru? Hukum udah itu lah, kekal Bu. selama-lamanya. Kekal. Kan sudah Hukum Yesus itu kekal berkata, selama-lamanya. satu titik satu iota, jangan kau ubah Apa hukum. lagi? Apa lagi? Kenapa kau berani membuang hukum? Saya tidak Kenapa kau pernah berani merubah mengatakan hukum. hukum itu tak berguna? Itu adalah penuntun bagi kita manusia Siapa? sampai Ibu Yesus yang tadi. datang. Bu, ada rekaman loh. Ibu yang tidak menyebutkan hukum kasih. Saya menyebutkan hukum kasih loh. Yang diajarkan Hukum Yesus. kasih itu di 10 hukum, botol. Ibu. Hukum kasih itu dibilang itu Ibu yang 10 salah ya. hukum. Ibu Kau salah. aja yang tak ngerti. Maaf. Bu, saya Oh, ini jadi Kristen apa hukum ya, Bu. kasih? Ku tanya kau Kamu dulu. Advent. Coba kamu terangkan Advent, apa hukum udah. kasih. Jadi kau hukum Udah, kasih Bu. membunuh kau ya? Ya, mencuri kau, berzina kau ya, bercabul kau ya? Itu Ya. kamu yang ngomong, bukan saya. Saya nggak ada ngomong begitu. Hukum kasih itu tidak pernah bilang sesat kepada orang yang beda pemahaman. Catat itu baik-baik. Menyedihkan sekali kamu bilang-bilang orang sesat. Dari tadi saya sudah diam ya. Karena kalian sudah keterlaluan Kamu tidak mengatakan sempurna. Jadi jangan bilang saya sesat atau teman-teman saya sesat. Yahweh Elohim itu mempunyai istri. Yahweh itu Makanya nama kalian dewa. dibilang sesat. Yahweh Kan Yesus berkata, nama dewa. sesatlah kau. Hati-hati kamu Karena di bawa surga Yahweh. tidak ada kawin mengawinkan. Kalau ada istri Yahweh itu nama Elohim, dewa. berarti kawin Yahweh mengawinkan di surga. nama dewa. Yesus Dewa berkata, Yahweh sesatlah ada. kau. Orang Dan yang sesat Yahweh dewa akan itu dimasukkan punya istri. ke dalam lautan, namanya lautan Asera. api. Ditenggelamkan ke dasar lautan yang paling dalam. Berarti Itu ibu kalau menyembah penyesat dewa. kata Yesus. Bukan menyembah Yesus. Oh. Ibu itu menyembah Yahweh, bukan Dewa Yesus. apa kami sembah? Saya. Dewa apa Saya ku sembah? mengakui itu. Dewa apa ku sembah? Kau yang bilang Yahweh. Kau yang bilang Yahweh. Yahweh itu nama dewa. Yesus yang ku sembah. Hati-hati. Nggak usah bullshit. Dari tadi kamu nggak ada ngomong Yesus. Yahweh Kamu itu bilang Yahweh, nama Yahweh. pencipta di dalam buku. Aduh.
bahasa Ibrani. Aduh, siapa? Bahasa Ibrani yang mana? Itu ada di kitab Masoret, Bu. Hati-hati kalau ngomong. Kitab Masoret punya siapa? Mesianik. Yang punya siapa? Yahwenisme. Keluarga gak ada perkawinan. Apalagi? Kau Kurang. baca Darni Wahyu 19 nomor 7. Di situ sudah jelas tentang perkawinan anak domba. Wahyu 19 ayat 7. Wahyu Ya, 19 kau baca ayat 7. situ. Perkawinan anak domba. Jangan Itu. ngelak kau. Itu maksudmu ya? Nah, itu makanya kau Ini, botol. Ibu Nggak Advent tahu ini artinya Wahyu 19 ayat 7 itu sok-sokan. perkawinan anak domba itu bagaimana? Itu Ibu menggambarkan Darmi sok-sokan cara tahu Yesus Yahweh, menyambut tapi ternyata nggak tahu nanti Yahweh itu umat-umatnya, ternyata yaitu umat-umat yang dewa. percaya kepadanya, Berarti Yesus dan Tuhan dan Juru Advent Selamat. menyembah Itu yang dewa disambut. selama ini. Itu makanya dikatakan perkawinan anak domba, bukan ngewek-ngewek. Bukan cucu-cucu di surga. Coba Di kau surga artikan itu ada bahasa yang Indonesia Bu, perkawinan ada itu ngewek-ngewek apa di sih, sana. Darmi? Biar kau Siapa nggak yang bilang tolol. ewe-ewe? Siapa? Di otak lu mesti Tolong. Kamu dari Perkawinan tadi anak di domba otak itu kamu. digambarkan seperti pengantin mempelai pria, ya, menyambut pengantinnya, wanitanya. Begitulah Siapa nanti pengantinnya, Yesus kutanya? menyambut umat-umatnya nanti. Itu digambarkan botol-botol. Siapa pengantinnya kutanya? Botol kali kalian, Kristen kalian bilang kalian nggak tahu nggak kalian bisa apa jawab, arti kau. Wahyu 19 ayat 7. Gak bisa jawab. Perkawinan dia anak udah domba. bego. Bukan Yesus yang Biarin. ewe-ewe. Pokoknya gini, udah aja lah, jelas bego. ya. Udah Bego. jelas. Ibu Darmi ini percaya sama Mati dewa aja lah kalian, Yahweh. Bah. Iya. Bukan Tuhan Percumanya Yesus. kalian Kristen. Gak tahu Karena kalian masih Wahyu hidup di 19 perjanjian lama. ayat 7 itu. Udah dibilang di situ. Yang kamu dijemputnya masih nanti hidup di orang-orang yang perjanjian lama. berpakaian kain lenan halus. Kasihan hidupnya. Apa itu berpakaian kain lenan halus? Tidak Kasihan berzina. hidupnya. Itu tadi hukum, Bu, terus aja. hukum 10 itu. Udah Tidak Bu. mencuri, Udah. tidak menyembah berhala, menguduskan hari Sabat, tidak mengingini milik orang lain, tidak berbunuh, Ibu, terus Bu, tidak terus berdusta. Itu yang terus, kasih, itu yang dijemputnya, yang dilakukan dengan kasih terus. hukum itu. Masa Ibu, kalian nggak ibu tahu tadi itu? ngomong jangan Makanya kalian- mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Berarti ibu sudah menghina saya. Iya, hukum ke-9. Berarti ibu sudah bersalah ke-9 di itu. hadapan Yesus Kristus karena ibu mengucapkan saksi dusta tentang saya. Apa kesalahannya? Apa? Udah Bu, makanya saya bilang jangan sok sempurna hidupmu. Apa kesalahannya? Kau Jangan bilang aku sok bersalah. sempurna. Apa yang kulanggar Ibu peraturan tuh- Yesus? Itu jangan pernah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Apa aku katakan saksi dusta kepadamu? Apa? Ya kau bilang Yang aku mana? lonte tadi. Apa? Perkataan apa saksi dustaku? Kau bilang aku pelacur, lonte. Kau yang ngomong tadi ya. Aku ingat Bahas-bahas semua omonganmu kasih ya. muncung kau tidak mencerminkan kasih, Darni. Yesus tidak mengajarkan seperti itu, Heran. bego. Yesus juga menghajar orang-orang penyesat, ya. Yesus Oh ya, juga kamu mengobrak-abrikan sudah menghina semua saya. barang-barang Apa kamu dagangan sudah orang-orang sempurna? yang Saya berjualan dari tadi di tidak bait ada suci. menghina dirimu ya. Kalian Jangan sok harus suci, diobrak-abrikan Bu. juga karena kalian Bu, mengatakan Bu, Ibu bukan Elohim itu Tuhan. mempunyai istri. Jadi Ibu kalian bukan harus Tuhan dan dihancurbalikkan ibu kalian. bukan Itu umat dia. pilihan. Jadi diam saja. Si Yesus saja Tuhan marah, apalagi aku sebagai manusia ciptaannya yang melihat manusia-manusia penyesat seperti kalian yang harus dibuang ke laut yang paling dalam. Mengatakan bahwasanya Elohim mempunyai istri. Kalau Yesus di sini hadir sekarang, kalian sudah dibasmi. Kalau ada di hadapan kalian sekarang Yesus, kalian katakan Elohim itu mempunyai istri, kalian udah dibuang ke neraka. Nah itu. Bu Darni, Apalagi Ya, saya cuma Sebelum bilang sampai- begini ya Bu. Tunggu sebentar izin sebelum sampai ke kalian yang dibasmi. Paulus dulu yang dibasmi. Bunda Rahmi sibuk ngurusin yang ini apa tadi? Dia bilang tadi ngapain kamu? Pengkhianat. Dia bilang Aku pengkhianat. Apa? iya, aku dibilang sesat, dibilang Sesat, segala pelacur, macam. Nah, itu dibilang Paulus sesat lonte nggak? tadi. Paulus tuh kan nggak ngikutin ajaran Yesus. Dimana Paulus itu tidak ada melanggar hukum-hukum, dia tidak berzina, dia tidak bercabul, dia tidak membunuh setelah gitu bertobat, ya? Oh, dia menguduskan hari Sabat. Ya, Paulus itu menguduskan hari setiap Sabat. hari Sabat membaca firman Tuhan. Mana sih? Aku bacain juga nih satu-satu. Enggak ada yang salah di dalam Paulus, Darni, Bunda.
masih aja nggak ngerti-ngerti. Bagaimana sih? Enggak, kalian aja yang nggak ngerti-ngerti. Udah sampai kering tenggorokanku mengajari kalian supaya kalian bertobat, menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kalian tidak mau. Udah 3 tahun aku berkumandang di room-room ini, tapi kalian selalu menolaknya. Bun, satu-satu ngomong, nggak mau saya kalau rebut-rebutan gini. Ayo, 2 menit. Nggak usah, saya nggak usah ngomong panjang lebar. Saya cuma mau ngasih tahu. Itu yang namanya Paulus itu, apa yang diajarkannya ke Kristen, itu semua berlawanan daripada ajaran Yesus. Itu udah jelas, banyak ayatnya. Gitu, lanjutlah si Bun. Lanjut berdua lah. Gimana, menjelaskan kalian tuh bagaimana, saya nggak ngerti. Terlalu banyak denom. Kalau saya mah Sebenarnya kalau saya mah sudah udah jelas. bagus-bagusnya Kristen ini. Kalau Tapi mereka-mereka saya ini sudah mengatakan jelas-jelas. Elohim itu mempunyai istri. Jadi semakin hari ke depan akal memang juga, semakin Bun. banyak penyesat. Maksudnya istri Maka masuk Yesus akal. mengatakan, waspadalah kepada guru-guru palsu, Enggak. kepada enggak nabi-nabi begitu. palsu. Saya- Ini saya salah agak- satu agak- termasuk. agak dengarnya agak bagus juga punya istri karena dia punya anak. Kalau punya anak pasti punya istri. Iya Bunda, dong. nggak usah memanas-manasi Bunda. Nggak usah manas provokator. Nggak usah provokator. Udah lanjut lah. Lanjut aku Ayo. dengar pusing kepala. Ini kan di dalam kekristenan Bunda. Jadi saya umurku udah 52 tahun nanti Itu bulan aja 4. jadi diam. Belum Mau pernah ikut ku dengar bahwasanya Elohim itu mempunyai istri dan ayatnya pun nggak ada. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada ayatnya mengatakan Elohim kami itu mempunyai istri. Dari tadi ku minta jawaban data di mana Ya, tertulis. lanjut. Mungkin kalau ada datanya aku bisa mengalah. Ini nggak ada datanya. Sekarang kau kutanya Darni, Roh Kudus itu Tuhan bukan? Yes. Jawab. Dia kan Trinitas ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Tuhan. Kau baca di Kejadian 1 nomor 26 sampai 27. Di situ berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Sekarang kutanya sama kau, gambar Adam itu apa? Laki-laki. Gambar Hawa itu perempuan. Terus Bapak itu siapa? Udah pasti laki-laki. Roh Kudus itu perempuan. Kau harus menerima Roh Kudus itu adalah Ibu Yesus. Jangan kau sangkutkan sama Nggak Maria. bisa Maria itu diterima, nggak ada manusia. datanya. Tidak mungkin Kudus itu manusia melahirkan perempuan. Tuhan. Bego. Kau yang bego. Kau yang Susah bego. karena dia nggak Masa percaya. Elohim Dia menciptakan Adam, laki-laki. Yohan. Kalau Elohim tidak mampu Adalah menciptakan lawan perempuan. daripada laki-laki yang diciptakannya manusia pertama, lawan jenisnya apa? Berarti tidak maha kuasa dia. Jangan gara-gara itu kalian bilang Roh Kudus itu istri Elohim. Susah saya menjelaskan sama Tritunggal Udin Petot. Gak nyambung. Bukan Iya, susah, susah. memang yang Mereka- susah aku menjelaskan. Roh Kudus itu mereka adalah itu yang tak sudah kelihatan. terdoktrin. Roh Kudus itu adalah rohnya Elohim. Menghidupkan fisik Roh Kudus itu dan menuntun manusia itu agar melakukan kebenaran. Itulah fungsi Roh Kudus. Yang kutanya Roh Kudus laki apa perempuan? Nggak bergender laki-laki perempuan. Nah, Roh kau Kudus. bertentangan Oh, dengan berarti tidak. roh Dari kamu tadi nggak sudah aku bilang, bergender. Roh Kudus Tidak. menghidupkan. Kurang ajar Rohnya kau si bilang Dami tadi. tidak daging itu, Roh bergender. Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah nafas Elohim. Udah jelas ya guys. Bu Darmi bilang Roh Kudus nggak bergender, berarti Bu Darmi Memang juga enggak. rohnya tidak Coba tanya seluruh bergender. Kristen, adakah bergender Roh Kudus? Kristen nggak bisa jawab pertanyaan saya tentang itu. Nggak bisa jawab, nggak ada orang roh. Namanya roh, Tritunggal tak nggak kelihatan. bisa menjawab Roh itu pertanyaan tak saya kelihatan. tentang Roh itu. itu adalah rohnya Elohim. Tritunggal Yang sendiri menghidupkan ditanya manusia, rohmu menghidupkan kau dan perempuan aku. atau laki-laki Itulah. tidak bisa menjawab. Pekerjaan Roh Kudus itu menghidupkan kau dan aku, memberikan nafas kehidupan, menghembuskan nafas Di kepada mana- manusia dan di mengajari mana manusia itu agar melakukan ayatnya kebenaran. kalau Roh Kudus Itulah fungsi tidak Roh Kudus. bergender. Bukan Sebutin dulu gender ayatnya, di laki-laki mana? dan perempuan. Roh Di Kudus. mana Makanya ayatnya kacau Roh kalian. Kudus itu tidak bergender? Hah, Macet kau Darni. Kok macet? di mana?
Gimana justru aku ayatnya diam karena Roh Kudus apa? tidak Gak ada jawaban dari bergender? kalian yang macet. Mana datanya? Aku bilang Malah mulai mutar-mutar. Dari tadi sampai saya udah Wahyu, kasih data. Roh Kudus itu Sekarang saya adalah tanya. istri Elohim. Mana datanya? Saya Dari tadi yang- itu nggak ada. Kalau sudah ada turun aku. Dari Mana tadi datanya? loh udah dikasih tahu. Dari tadi Nggak di- muncungku ini sudah nggak berbui-bui dibuka bicara dan otaknya. muncungmu juga berbui-bui bicara. Tapi aku meminta data satu Enggak. ayat pun tidak ada. Nggak ada. Di mana Saya datanya? nggak berbui. Roh Kudus istri Saya Elohim. udah kasih tahu dari Matius pengakuan Mana Ibu datanya? sendiri. Dani, ku tanya kau. Aduh. Mamanya Yesus siapa? Oh, mamanya Yesus di bumi Maria. Nah, ini orang bego nih. Mana mungkin manusia Kau yang melahirkan bego. Tuhan? Kau yang bego. Makanya Maumu Yesus siapa? Tuhan karena dia Siapa itu anak mamanya Tuhan. Maria? Roh Kudus sebagai ibu, Mama Yesus Bapak di sebagai bumi. bapaknya. Siapa? Bos Maria. Maria itu manusia, Darni, manusia berdosa. Itu Tolol, manusia tolol, melahirkan bego, bego. Tuhan. Kau bilang orang tolol, padahal kau Begonya kau tolol. biara. Kau yang tolol. Jelas-jelas Maria yang melahirkan Yesus. Jelas-jelas Maria yang mengeluarkan Yesus dari perutnya. Masa kau bilang lagi Roh Ya, Kudus tuh, Mama, yang melahirkan angkat Yesus? perantara doang, Betapalah botolnya kalian itu. Karena kalian sudah mau Perantara. dirasuki oleh nabi Maria palsu itu. hanya Itulah luga tembunan. perantara Aduh. dari Roh Kudus untuk melahirkan, bukan mengandung, melahirkan Yesus.